Oke, selanjutnya perkebunan ya. Perkebunan sama seperti pengaturan yang sebelumnya, itu dua ini harus aktif hijau ya. Sum control panel ini pastikan di laptopnya masing-masing. Oke, selanjutnya posisi aplikasi kita di mana? Oke, itu posisinya di C, terus folder sum, exam ya, terus htdoc. Nah, di sini posisinya karena di sini perkebunan, temukan perkebunan. Nah, maka disinilah tempat aplikasi perkebunan berada. htdoc lalu perkebunan. Oke. Selanjutnya bagaimana membuka decoding, membuka coding-coding dari perkebunan itu sendiri. Oke, posisi awal ini adalah tuple karena sebelumnya sudah saya demokan menggunakan ini ya, tuple ya. Jadi bagaimana membuka file perkebunannya? Oke, langsung file saja, open folder, terus cari di htdoc. Nah, pilih htdoc lalu pilih perkebunan. Nah, perkebunan, select folder. Oke, sudah terbuka. Untilted perkebunan. Maka yang ini di close saja. Oke. Selanjutnya bagaimana membuka aplikasi perkebunan di laptop. Oke. Buka browsernya, lalu ketikkan localhost perkebunan, lalu enter. Otomatis akan membuka perkebunan. Ya. Halaman indeks, bagaimana cara menampilkan agar dia tampilan seperti Android? Klik kanan, inspect. Nah, dia kan seperti Android, atau kalau enggak di minimize saja. Ini saya menggunakan Chrome, saya sarankan menggunakan Chrome, langsung di minimize. Nah, akan membentuk Android seperti ini ya. Oke, selanjutnya di mana posisi mengakses posisi database-nya perkebunan? Saja localhost garing php myadmin. Nah, langsung enter saja. Ya, tunggu sampai proses selesai. Nah, cari karena ini database saya banyak. Mungkin kalian punya hanya ada perkebunan di sini ya. Perkebunan. Kita cari perkebunan. Nah, ini adalah perkebunan. Nah, ini adalah isi dari database perkebunan, tabel-tabelnya. Ada tabel barang, pesanan, PO, profil, transaksi, dan user. Oke, baik. Nah, untuk mengakses halaman ini, seumpama disuruh ganti-ganti, biasanya yang disuruh itu tolong ganti ini menjadi apa, perkebunanku atau apa. Akan lihat dari halamannya, index.php. Perkebunan, lalu folder main, lalu index.php. Nah, di mana itu? Baca perkebunan, main, folder main, lalu index.php. Nah, di mana posisi perkebunan? Nah, disinilah. Contohnya saya akan ganti perkebunanku. Nah, jadi otomatis kita refresh akan menjadi perkebunanku. Ya, seperti itu. Nah, posisi-posisi menu-menu ini di mana? Oke. Oh ya, menu.php. Di mana posisi menu-menu ini? Yaitu ada di menu.php. Terlihat dari sini. Nah, ini directory langsung kalau jika tidak ada actionnya, actionnya act ini actionnya berarti direct ke menu.php. Posisinya di mana? Itu di folder xjar, lalu nama filenya. Contohnya itu adalah menu.php. Oke, ini menu-menunya. Nah, contohnya katalog, berarti katalog di sini. Oke. Coba contohnya saya actionnya ke katalog. Jadi di sini akan ada
index.php, terus tanda tanya, actionnya kemana, ke katalog. Di sini dia directnya ref ini sebagai link ya, ini linknya ke actionnya katalog. Nah, di mana posisi action katalog ini? Katalog ini adalah di katalog.php. Nah, jadi cari tetap dalam xjar katalog.php. Cuma di sini kan tidak disebutkan PHP-nya, cuma katalognya saja. Nah, inilah katalog.php. Katalog. Jadi katalog ini ada dalam folder xjar katalog.php. Nah, data-data ini diambil dari mana? Silahkan coba cek di katalog.php. Itu select bintang from barang, order by nama ASC. Artinya dia menampilkan dari tabel barang dengan sortir berdasarkan nama itu ascending ya. Nah, di mana barang itu kita akses database-nya, database barang seperti itu. Nah, ini yang ditampilkan pada tampilan di sini. Jadi data-data ini diambil dari data barang. Oke. Ya, itu. Kalau kembali ke indeks berarti langsung ke indeks. Selanjutnya itu coba saya keranjang ya. Ya, keranjang. Nah, keranjang itu karena di sini action keranjang berarti dia ada di keranjang.php. Nah, ini keranjang.php. Nah, keranjang itu isinya apa? Select bintang from pesanan. Nah, berarti keranjang itu isinya tabel pesanan. Jadi tabel pesanan nanti. Oke. Nah, di sini posisinya kosong ya. Jadi, kalau dia kosong berarti yang ditampilkan hanya gambar. Nah, kita buat. Jadi logikanya begini. Select bintang from pesanan. Jadi tampilkan semua data di tabel pesanan jika ID user nih barangnya strukturnya, jika ID user sama dengan ID yang masuk dan statusnya belum, jadi akan ditampilkan. Jika terus HPR itu mengecek ini apakah ada atau tidak. Jika HPR lebih kecil dari 0 maka tampilkan belum ada transaksi. Nah, jika transaksi HPR lebih dari 1 else, artinya dia else tidak sama dengan 0, maka tampilkan ini. Contoh, saya akan beli satu dulu di katalog ya. Saya akan mengakses katalog, terus saya akan tambah keranjang itu 1. Otomatis pesanan itu berisi saya punya. Contohnya, nah ini ID di 1, ID barangnya 1, ID usernya ini. ID user yang digunakan sekarang. Nah, nomornya belum ya karena di mesin non. Oke, apakah di dalam keranjang sudah ada? Nah, jika ada maka tampilkan ini. Jika tidak ada tadi hanya ditampilkan berupa gambar dan ke tracking. Seperti itu. Jadi logikanya di sini. Select bintang from barang di keranjang. Ini di keranjang ya. Keranjang.php. Oke, ini tampilan keranjang.php. Kita ngecek dulu. Jika pesanan itu 0 berarti tampilkan ini beserta dengan gambar ini node.jpg. Posisinya di mana node.jpg? Berarti ke htdoc terus perkebunan lalu main, posisinya cek img no_jpg. Oke, jadi dia ada di img lalu ada no. Nah, ini gambar yang ditampilkan pada halaman di sini jika barang yang kita pesankan tidak ada. Contohnya saya batalkan ya.
Oke, ini saya batalkan, berarti gambar ini diambil dari sini. Direktorinya di mana? Artinya penyimpanannya di mana? Diambil dari mana? img src img garing no jpg, seperti itu. Jika ada berarti select bintang from barang where id produk sama dengan id produk ya. Itu berarti akan menampilkan semua barang yang kita sudah klik masukkan keranjang atau membelinya ya, akan ditampilkan di sini. Oke. Selanjutnya lokasi. Nah, lokasi itu nih action lokasi. Nah, ini lokasi. Ini nggak ada tampilan karena saya nggak connect internet. Action lokasi. Di mana ACT lokasi ini berarti dia posisinya di lokasi.php seperti itu. Jadi ini nih sebagai nama filenya. Cuma tidak disebutkan .php. Jika lokasi ya lokasi.php. Jika menu berarti menu.php. Nah, ingat yang ACT semua isinya dari xjar. Nah, xjar ini yang actionnya hanya di xjar saja. Oke. Akan tampilkan, jadi di lokasi itu ada lokasi untuk header di atas. Nah, ini tampilan lokasi secara umpama disuruh ganti lokasi menjadi lokasiku. Nah, ya udah tinggal lokasi A, dia akan ganti. Jadi posisinya tuh semua lokasi, tampilan lokasi ada di sini semua di lokasi.php. Seperti itu. Terus selanjutnya petunjuk pemesanan sama. Nah, cara melihatnya itu ada di petunjuk. Berarti ini petunjuk.php. Oke. Terus kalau lokasi tentang ini tentang aplikasi about-nya nanti punya kalian nih. Karena ini versi lama jadi belum terganti, nanti kalian dapat yang baru yang udah gambarnya si siapa? Irma ya. Oke, seperti itu. Terus ini pastikan dulu nanti gambarnya ini ya. Gambarnya kalian, bukan gambar saya nanti. Dicek dulu nanti aplikasinya. Ya, selanjutnya itu maksudnya aplikasi offline-nya ya. Kalau yang online sudah pasti berubah. Nah, ini takutnya kan masih nanti kan kalau kalian jelasin berarti offline. Oke. Selanjutnya petunjuk pemesanan sudah masuk. Masuk tuh posisinya di mana? Nah, masuk tuh posisinya perkebunan, main, lalu login.php. Di mana posisinya? Kalian ke atas, ini perkebunan, main. Xjar saya tutup berarti login.php. Jika ada ekstensi PHP di dalam berarti dia selain folder di xjar seperti itu. Jadi foldernya di luar xjar ini. Sama menu login.php, logout.php. Nah, itu posisinya di luar xjar. Kalau di dalam xjar itu tidak disebutkan PHP-nya. Seperti itu. Ini login. Jika kalian disuruh ganti nama-nama masuk, ganti perkebunan, nah silakan di sini ada semuanya. Ya, seperti itu. Coba saya masuk dulu perkebunan. Apa ya password perkebunan? Saya lupa password perkebunan. Oke, nah pertama kan yang tampil sebelum masuk itu hanya tampil katalog dan segala macamnya. Sekarang kalau sudah masuk atau login kenapa banyak? Nah, di mana ini logikanya? Kalau ditanya seperti itu. Nah, ini posisinya di indeks PHP ya. Ingat, nah, jika mengenai menu berarti kalian Irma ke xjar lalu menu.php. Di xjar tetap ya, lalu menu.php. Nah, di sini logikanya. Oke, saya dari awal dulu. Jika terisi session username dan password, maka
Ya, jika terisi session username dan tidak kosong itu session password, maka tampilkan ini. Jika kosong, maka tampilkan ini saja. Nah, jadi karena tadi belum login, yang ditampilkan hanya katalog, keranjang, lokasi, dan petunjuk pemesanan. Nah, karena sekarang sudah login, username terisi dan password juga terisi, jadi yang ditampilkan tidak hanya kata itu, yaitu katalog, pemesanan, lalu produk, profil, terus pesanan diproses, siap diambil. Nah, ya, itu ini khusus admin saja ya. Seperti itu. Nah, ini bagaimana mengakses, di mana mengakses menu-menu ini? Contohnya pemesanan. Sudah tinggal dicek di mana perkebunan. Nah, actionnya pesanan. Jadi lokasinya ada di pesanan.php. Nah, ditampilkan di sini pesanan.php itu di mana? Select bintang from transaksi jika statusnya belum dan atau statusnya proses atau statusnya siap diambil. Tampilkan berdasarkan tanggal ascending ya. Jadi yang ditampilkan itu data dari tabel transaksi. Kita lihat tabel transaksi. Nah, transaksi memang kosong ya. Jadi di sini tidak ditampilkan. Nah, seperti jika mau mencari barang. Nah, ini lagi contohnya ya. Cari 1, 2, 2, 3, 3. Ingat, ini actionnya kemana? C pesanan. Berarti ngeceknya di C pesanan.php. Ingat ini berdasarkan abjad ya. About, batal, batalkan. Nah, berarti tadi C pesanan. Jadi dia urutan C. Nah, dia posisinya di sini. Pesanan masuk. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya sama produk ya. Nah, produk ini di mana? Action product.php. Product.php, klik. Pokok intinya semua data-data yang di dalam itu ada di Xjar. Ingat kalian antara si Irma dengan Mariati itu beda ya. Lebih kompleks punyanya Irma. Nah, ini contohnya. Ini ada di product.php. Kita cek product.php. Oke, jadi di sini suruh ganti produk Anda menjadi produk aku, ya silakan diganti. Ingat dipelajari sebelum itu ya. Nah, coba sama mama suruh edit. Nah, oke. Edit. Nah, posisi editnya di mana ini? Kalian lihat index.php actionnya barang, berarti yang dicari bukan mmw ini, bukan. Yang dicari itu action barang. Nah, setelah dan ini data yang dikirimkan. Ini data yang dikirimkan. Jadi mengakses filenya itu di mana? Jadi yang ini sebelum dan ini. Nah, icon apa namanya? Dan ini ya. Nah, jadi sebelum barang kita lihat barang di mana? Barang. A B C D barang. Nah, jadi barang tuh di sini. Nah, kenapa ada PWD? PWD ini mengirimkan ID supaya bisa diedit. Nah, ini contohnya barang dan PWD-nya sama dengan, nah karena saya encrypt, jadi tidak tampil PWD sama dengan 1, PWD sama 2. Nah, ini lebih aman. Nah, jadi kalau ditanya nanti kenapa PWD-nya begitu tidak 1, 2, 3? Ya, ini karena di encrypt. Ingat ya, encrypt. Di encrypt, lalu di sini PWD sama dengan MySQL rel escape string. Ini untuk mengamankan supaya dia seumpama disisipkan kode-kode dia tetap membaca string atau tidak dijalankan kode-kode. Contohnya jika dikasih tanda petik, nah biasanya error kalau tidak di ini. Jadi kenapa tidak error? Karena saya menggunakan sudah aman punya website kalian MySQL escape ini. Jika ditanya kenapa MySQL escape string, ingat bilang juga sama si siapa
Berarti ini adalah suatu pengamanan atau proteksi supaya tidak ada celah-celah yang mengurangi risiko di bobol atau di apa sajalah, minimal serangan lah itu. Jadi PWD itu get PWD. Jadi PWD ini isinya MW sama dengan. Nah, itu isinya PWD. Terus kode sama dengan base 64 decode PWD. Jadi kode ini isinya mendecrypt atau menampilkan dari yang sebelumnya di encrypt. Encrypt itu dijadikan seumpama angka 1, tidak ditampilkan 1, tapi ini kan WSYYY gitu sama ya. Terus kode ini di base 64 decode. Artinya jadi www kan sebelumnya yang dikirimkan tuh angka 1 cuma dijadikan www. Nah, jadi kode ini fungsinya menjadikan www menjadi angka 1. Jadi di sini disebutkan product select bintang from barang where ID sama dengan S kode. Jadi ID di sini sama dengan contohnya PWD ini 1, www tadi 1. Jadi tampilkan barang jika ID-nya 1, bukan www lagi, seperti itu. Nah, makanya akan tampil di sini. Kodenya disebutkan D produk kode dan segala macamnya ya. Oke. Sudah paham? Terus apa ya? Apalagi dalam proses ya, silakan dalam proses. Ini berarti posisinya proses.php seperti itu. Terus coba di ini ya produknya. Ini banyak di produk. Nah, detail. Nah, ini contohnya detail juga. Detail itu mengambil PWD juga karena dia akan menampilkan barang yang diklik. Cuma ini di encrypt. Itu di mana detail barang ini berada, yaitu dbarang.php. Kita lihat dbarang.php. dbarang.php. Nah, di sini sama. Dia get PWD lalu kode itu mendecrypt atau mendecrypt yang awalnya di decryptnya diamankan dibuka, seperti itulah cara gampangnya, lalu ditampilkan. Oke, lanjut profil apalagi stok. Nah, stoknya di mana? Stok ya udah, stok ini di action stok. Nah, berarti action stok.php berarti dia ada di stok dan juga dia mengambil PWD. Nah, seperti itu. Selanjutnya profil. Ini profil perkebunan ya, ini dari mana? Profil.php. Berarti kalian aksesnya di profil.php. Apa saja yang ditampilkan? Berarti select bintang from profil. Nah, berarti profil ini ditampilkan dari data profil di database dengan nama tabel profil. Nah, jadi select bintang from profil artinya menampilkan semua data dari tabel profil, seperti itu ya. Saya rasa cukup ya, karena yang lain tuh hanya mengikuti. Kalian hanya tinggal seumpama laporan, ya udah tinggal klik laporan, cek apa saja, apa yang mau diganti di ini seumpama. Nah, ya udah tinggal cek laporan.php. Lagi seumpama pesanan batal, tinggal batal.php. Seperti itu saja, nggak terlalu ini ribet-ribet. Ya mungkin pemahaman harus dimatangkan dulu. Oke, ya serasa itu saja. Nanti coba ditonton dan jika ada yang mau ditanyakan silakan segera ditanyakan ya, karena kalian hari Sabtu sudah ujian. Itu saja. Nanti ditunggu kalau ada pertanyaan. Selanjutnya mungkin akan saya demokan bagaimana membuat aplikasi Android-nya.